Baik, masuk dalam gerak melingkar. Oke, suatu benda dikatakan dia melakukan gerak melingkar karena dia memiliki suatu ciri khas. Yang pertama adalah salah satunya yang wajib harus ada, yaitu jarak antara titik suatu partikel ke titik pusatnya itu harus selalu tetap. Itu yang dimaksud adalah jari-jarinya. Jadi jari-jari itu tidak boleh berubah. Jadi jarak suatu benda ke titik pusatnya harus selalu tetap. Ya. Kemudian dia memiliki kecepatan sudutnya. Jadi kalau kita lihat di gambar, jarak titik benda ke pusat ini dia harus selalu tetap. Kemudian dalam koordinat polar, gerak melingkar digambarkan dia punya posisi R seperti ini. Kemudian kecepatan dan percepatan. Nah, percepatannya ini dia memiliki percepatan totalnya itu ada dua dalam gerak melingkar, yaitu percepatan sentripetal yang hubungannya dengan arah dan percepatan tangensial yang hubungannya dengan besar. Kemudian dalam gerak melingkar juga ada kecepatan sudut yang dapat diperoleh dari turunan pertama dari posisi sudut. Kemudian percepatan sudut juga hasil turunan dari kecepatan sudut ddt omega. Nah, panjang busurnya, ini panjang busur ini bisa dicari dengan R jari-jari kali T posisi sudut. Nah, oke. Nah, kemudian karena dalam gerak melingkar itu ada yang wajib, yaitu dia akan selalu memiliki yang namanya percepatan sentripetal. Nah, kalau misalkan di dalam gerak melingkar itu kita tidak harus memiliki percepatan tangensial, tapi dia harus wajib memiliki percepatan tangensial. Nah, percepatan sentripetal itu sebuah benda yang bergerak melingkar meskipun bergerak dengan laju konstan akan memiliki percepatan karena kecepatan arahnya berubah. Jadi ketika suatu benda dikatakan dia berubah percepatannya itu diubah, maksud Bapak berubah kecepatannya atau percepatannya jika yang pertama benda itu mengalami perubahan besarnya berubah, yang kedua arahnya berubah. Jadi kalau misalkan dalam gerak melingkar meskipun dia besarnya tidak berubah, tapi ternyata kalau kita lihat gerak melingkar itu arahnya kan berubah ya. Kalau kita lihat ya, berubah. Nah, arahnya. Nah, dia sudah memiliki yang namanya suatu perubahan kecepatan atau percepatan sentripetal. Ini arahnya. Nah, kemudian percepatan ini yang disebut dengan percepatan sentripetal ya, percepatan yang hubungannya dengan arah. Nah, percepatan ini berarah ke pusat gerak. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini, vektornya yang VI atau V awal, lihat posisi misalkan di sini, titik di sini VI ini kecepatan awal. Nah, kemudian VF kecepatan akhir. Kalau kita vektorkan ini mirip VI kalau kita balik kan seperti ini ya. Nah, kita lihat yang di bawah, yang B, gambar B seperti ini. Sementara VF kita lihat, nah kalau kita hubungkan VF plus VI, maka kita punya vektornya delta V nya sama dengan VF dikurangi VF ditambah minus VI sama dengan delta V. Ini penjumlahan vektornya ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk vektor kecepatan di sini bisa kita analogikan, bisa kita samakan dengan gambar seperti ini, yang gambar yang di atas. Nah, jadi gambar ini VI nya kita balik. Nah, ini VI nya yang kita balik, kemudian VF nya tetap arahnya seperti itu. Nah, maka ingat dalam penjumlahan vektor ini ditambah ini hasilnya ini ya, delta V. Oke.
maka kita punya delta V nya. Nah kemudian kita lihat selanjutnya percepatan sentripetal dan kecepatan sudut. Nah hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear kita punya V sama dengan R kali omega atau R kali kecepatan sudut. Nah percepatan sentripetal dapat juga dihubungkan dengan kecepatan sudut yang hasilnya kalau diturunkan dia akan menjadi seperti ini. Didapat nilai percepatan sentripetalnya sama dengan V kuadrat per R atau percepatan sentripetalnya sama dengan R kali omega kuadrat. Nah yang digambar ini yang kita bahas ya, ini sama ya. Nah yang tadi kita bahas tadi, ini suatu segitiga yang sama ya, ini dengan ini. Oke, kemudian percepatan total. Apa yang terjadi apabila kecepatan linear berubah? Dua komponen percepatan, yaitu komponen sentripetal dari percepatan bergantung pada perubahan arah, komponen tangensial dari percepatan bergantung pada perubahan laju. Jadi ingat ya perbedaan antara percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Ini dua komponennya. Jadi percepatan totalnya bisa kita tulis di sini, A sama dengan akar A percepatan tangensial kuadrat ditambah percepatan sentripetal kuadrat. Nah, tadi balik lagi, percepatan sentripetal bisa kita cari di sini V kuadrat per R dan R kali omega kuadrat dengan penurunan seperti ini. Oke. Kemudian nah dalam gerak melingkar ini ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Cirinya kalau gerak melingkar beraturan, percepatan sudutnya atau alfanya sama dengan 0. Hanya ada percepatan sentripetal. Sekali lagi berarti tidak ada percepatan tangensial ya. Tidak ada percepatan tangensial, hanya ada percepatan sentripetal. Percepatan yang mengubah arah kecepatannya yaitu percepatan sentripetal ya. Kemudian laju sudutnya, omeganya, kecepatan sudutnya sama dengan konstan. Otomatis kalau kecepatan sudut konstan artinya dia tidak memiliki percepatan sudut ya, atau percepatan sudutnya sama dengan 0. Sementara kalau gerak melingkar berubah beraturan, percepatan sudutnya sama dengan yang konstan percepatan sudutnya, berarti ada percepatan sudutnya dan tidak sama dengan 0. Artinya ada dua komponennya percepatan totalnya ya, yaitu percepatan sentripetal dan tangensial. Dan kemudian laju sudutnya tidak konstan. Ini ya perbedaannya. Oke. Jadi kita bisa tulis untuk gerak melingkar berubah beraturan seperti ini, seperti GLBB. Nah, hanya kalau kita membandingkan omega T itu seperti ini dibandingkan dengan V, alfa dengan A, omega 0 ini seperti V0 kecepatan awal ya. Jadi ini persamaan ini mirip sekali dengan persamaan GLBB. Oke, nah sebagai tugas silahkan